Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi akramana binabiyyinal mu'azzam. Wassalatu wassalam ala sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi wattabi'ina lahum bi ihsan ila yaumil ziham. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma wasi' mashhadana bil yaqin waktubna min hizbikal muflihin wa min ibadikas sholihin ya qawi ya matin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati dan yang kita cintai, para habaib, para saraib, para dzurriyyat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para alim ulama, guru-guru agama, tokoh-tokoh masyarakat, para pencinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para pencinta aulia wassalihin, wabil khusus yang kita muliakan dan yang kita cintai Ayahanda Tuan Guru Haji Muhammad Subrani dan Ayahanda Tuan Guru Haji Misbah. Alhamdulillah, dengan rahmatnya Allah dan inayahnya pada ini malam kita semua ditakdirkan Allah, dikumpulkan Allah di dalam majlis yang mulia, di tempat yang penuh barakah, dengan niat yang sama, dengan tujuan yang mulia, acara menyambut bulan Rajab sekaligus acara haul Abah Guru kita, Abah Guru sekumpul. Mudah-mudahan dengan berkat Rasulullah, berkat maulid Rasulullah, berkat anak cucu Rasulullah, berkat Abah Guru sekumpul, berkat para aulia wassalihin, berkat umat-umat Rasulullah, semua dosa-dosa kita diampuni Allah subhanahu wa ta'ala. Diampunilah semua dosa-dosa ibu bapa kita, dikabulkan semua hajat-hajat kita, disembuhkan semua penyakit-penyakit kita, terutama penyakit yang penuh di dalam batin hati kita, ditingkatkan keimanan, ketakwaan, rasa kecintaan kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada aulia wassalihin, dan mudah-mudahan kita semua mendapat keberkahan daripada Allah subhanahu wa ta'ala, mendapatkan syafaatnya Rasulullah, syafaatnya aulia wassalihin, dikumpulkannya nantinya kita semua di dalam surganya Allah bersama-sama Rasulullah, bersama-sama aulia wassalihin. Amin ya rabbal alamin. Bulan Rajab adalah bulan yang sangat dimuliakan Allah. Syekh Abdul Qadir Jailani, beliau menjelaskan kalimat Rajab
Kalimat roh itu menunjukkan rahmatnya Allah. Allah sangat banyak menurunkan rahmatnya di bulan Rajab. Kalimat jim adalah judullah, kemurahannya Allah. Kalimat ba adalah birruhu, kebaikan-kebaikan yang daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah kasihkan bulan Rajab ini adalah bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila kita melakukan amal-amal kebaikan, ibadah yang kita lakukan, maka pahalanya berlipat ganda. Tapi sebaliknya, kalau di bulan Rajab itu kita melakukan maksiat, melakukan dosa, maka siksaannya pun wonol juga. Begitu juga tempat-tempat yang dimuliakan Allah. Makkah, Madinah ini tempat yang mulia. Apabila di sana kita melakukan ibadah, jelas amal ibadah kita diganda-gandakan Allah Ta'ala pahalanya. Sebaliknya kalau kita maksiat, begitu juga siksaannya dilipat gandakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dikatakan dalam hadis, Rajab itu adalah bulannya Allah. Sya'ban adalah bulannya aku dan Nabi. Ramadan adalah bulan umatku. Mudah-mudahan kita semua disampaikan Allah di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, di bulan Ramadan. Kita ingin meningkatkan keimanan, meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada bulan Rajab inilah yang jadi mukjizat yang luar biasa bagi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kita wajib percaya dalam hati bahwa setiap Nabi itu punya mukjizat. Tetapi Nabi kita dikasih Allah Ta'ala berbagai macam mukjizat. Antara lain adalah Isra dan Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah itu telah dijalankan, telah dinaikkan. Bukan Nabi hendak berjalan. Kadang-kadang Nabi itu hendak naik, tetapi hati Nabi, keinginan Nabi mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sebenarnya menjadi hamba Allah, yang betul-betul Abdullah, cuma Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kita ini kadang-kadang menjadi Abdullah, kadang-kadang kita jadi hamba Allah, kadang-kadang jadi hamba Allah, kadang-kadang jadi hamba ternyata, kadang-kadang jadi hambuku. Kita wajib mengikut Nabi. Kita wajib mengikuti para ulama. Allah mengutus Nabi ke alam dunia. Allah mengutus ulama di daerah kita itu sebagai rahmatan, sebagai pembawa rahmat, sebagai pembawa nikmat. Cucuk Nabi itu dipilih Allah, dijalankan Allah, dinaikkan Allah. Apabila kalimatnya dikehendaki dijalankan, pasti semuanya mudah, semuanya gampang. Tentu kita semua hendak mudah, hendak gampang, hendak kada sulit. Ya ka istilah kawin bebiniannya namanya sah. Bebiniannya nang menggila, tungkih ya ulun. Ulun kada kau melupakan pian. Ulun lamun kada pian rasa mati ya ulun.
Apa resepnya kita supaya disasah oleh dunia, dikehendaki oleh semua makhluk cinta lawan kita, betul-betul kita pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kesenangan Nabi, apa kesukaan Nabi adalah akan dilakukan. Lalu kita bisalah kayak itu paling-paling bernyanyi. Apa nyanyiannya? Kocek-kocek tahi. Pas anak tumbah gana lupa lawan Tuhan. Kada mau menghadap Tuhan. Kenapa? Salah nang didik. Datu kalampayan, datu kasful, Abbasidin, Mamasidin mendidik dengan didikan agama. Ini sebagai contoh. Kita menghauli ulama, penting kita tahu riwayat hidupnya. Dibimbing dengan didikan agama, dididik dengan didikan ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa orang dulu itu penting membimbing anak? Sebab anak ini titipan Allah ta'ala, amanah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudahan berkat Abah berkumpul rumah tangga kita selalu terbimbing dengan didikan agama, dengan didikan apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang kita ambil hikmahnya adalah ibadah sholat. Sholat ini ibadah yang paling hebat. Sebab sholat ini langsung Nabi terima kepada Allah. Kalau zakat, puasa, haji itu melewat wahyu. Kalau sholat langsung Rasulullah terima kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wujudkan rumah tangga kita itu menjaga sholat. Kalau bini pian gak ada sembahyang, ingatakan umpanya sembahyang. Ikam umpanya lah kamu sembahyang, aku upah lah. Dipasi kamu habin itu duit nang habang gitu lah. Ayolah. Bini melalui duit nang habang, badadas. Pahala nang bebuku. Nah, ya bini apalagi upahannya kena sekali kita di kalambu lagi. Enggak apung. Ya. Harus kita wujudkan saling tulung batulung. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Tentu di rumah tangga kita ini ada nang kuat iman, ada nang lemah iman. Nang kuat iman memberi semangat lawan nang lemah iman. Laki kayak ini juga bina lambat sembahyang, mamanya memberi semangat. Abahnya sembahyang ini kada lawas, paling lawas 3 menit. Tapi dikatakan Allah sembahyangku lakabiratun, sulit ngalih illa alal khasyi'in, kecuali orang nang hatinya khusyuk kepada Allah, itu nang kawa melakukan sembahyang. Masalah sembahyang ini Allah Ta'ala sebut dalam Quran beberapa kali. Kalimatnya aqimus sholah, gawilah sembahyang itu dengan sebaik-baiknya. Bacaannya jangan salah. Apabila salah baca, salah kena maknanya. Salah maknanya, salah maksudnya. Pian membaca maulid, lagunya bagus, suara bagus, tapi salah baca. Sekali membaca walau qadit tapaksa, padahal bacaannya walau qadit tasopa. Salah lihat kasidin atau
gugup. Ya, bila gugup tuh lo tak salahnya ya kan. Iyan dan nikah kada bisa berhadapan lawan pengulu, ya pengulu ikam aku kawinakan. Lawan si anu, anak si anu, maharnya sa anu. Soalnya menjawab belum terima menikahi pian pengulu. Bangsat tu si diri. Akibat harus kita latih. Jangan takut, hanya takut kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya kita mengharap kepada Allah Ta'ala. Siapa yang bisa takut kepada Allah? Orang yang ada iman. Siapa yang bisa mengharap hanya kepada Allah? Hanya orang yang beriman. Lalu kalau kita ingin sembahyangnya baik, ingin sembahyangnya bagus, harus ada ilmu, harus ada bimbingan. Wajah abah berasa kumpul, janganlah kita tuh menggawi sesuatu, mesti dikaji ilmunya dulu. Kata Imam Ghazali, ilmu itu bagaikan imam. Adapun amal bagaikan makmum. Makmum bisa dapat pahala jamaah dengan ada imam. Kita beramal beribadat ada pahalanya, ada nilainya dengan ada ilmu. Dengan ada guru yang guru kita yang paling berjasa adalah abah guru sekumpul. Jadi ini nang awal mengadakan maulid. Apabila sin membaca maulid lagunya ke ini, semuanyaan mengikuti lagu sidin. Lagu sidin itu kita baca berapa kali, kada bisa muyak, kada bisa bosan. Sebab beliau membuat lagu karena kecintaannya dengan Rasulullah. Kamu kita melihat ada kamera, ada rekaman berisilah menyusun lagu. Ma'anu lagu tambawan nafsu sidin dasar dari hati. Hati yang dibimbing, hati yang sudah disucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita dapat barokah beliau mengaji di sini. Jadi lamun kada kawa ke majelis saban minggu, saban malam dipaksa ya kah? Sebab majelis ilmu hakikatnya majelisnya Rasulullah. Majelis ilmu ini majelisnya wali. Alhamdulillah malam ini banyak jamaahnya. Pasti dalam jamaah kumpulan yang banyak ini ada wali-wali Allah Ta'ala. Abah berasa kumpul membimbing lawan kita. Apabila kita sewaktu berkumpul-kumpul, tanamkan di hati mengambil berkah. Jangan membagi-bagi berkah berasa jadi wali itu ya kak. Mengambil berkah. Apabila 40 ikung umat Islam berkumpul di satu majelis, ada seikung diangkat Tuhan jadi wali. Doanya diijabahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 80 ikung umat Nabi berkumpul, ada 2 ikung yang jadi wali. Malam ini berapa kali 40 banyak wali-wali Allah Ta'ala. Bisa aku jadi wali ya kah? Bisa yang dibuntun itu jadi wali ya kah? Karena makan kita berbaik sangka. Ulun dilajarnya abah ulun, dilajarnya guru sekumpul, tanamkan mengambil berkat. Berkumpul kada lain kita mengambil berkat. Orang beriman ini punya syahadat. Orang yang beriman ini punya keyakinan ini hebat kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Uja abah guru sekumpul, apabila kita berkumpul lihati kebaikan orang lain. Umpama kita alim, tapi di majelis itu ada nang alim, yakin akan sidin hebat pada Allah. Sidin tuha,
Tuha ini kedahulu menuntut ilmu, tuha ibadat. Ini melatih tawadu. Man tawadhu'a lillah rafa'ahullah. Orang itu dimuliakan Allah, dilebihkan Tuhan karena hatinya tawadu. Apa itu tawadu? Menganggap orang lain bagus pada aku. Abah orang sekumpul kehebatannya luar biasa tawadunya. Dalam kisah ya kah, abah orang sekumpul ini terima tamu. Siapa aja tamu belang di terima sini. Di jamu sidin. Kayak pada manusianya dihadapi sidin. Ada yang panjang rambutnya, ada yang panjang kukunya. Sini memandang ini orang basahad. Memandang ini adalah bagian umat Nabi Muhammad. Nah, sisa-sisa banyu tamu dikumpulkan sidin. Setelah banyu sisa tamu ini dikumpulkan, diminum sidin. Merasa sidin tamu ini bagus pada aku. Di mana bagusnya tamu? Tamu ini baik sangka. Jaka hatinya kada baik sangka, kada maunya belang di sidin. Padahal banyu sisa ini ada nang batukan, ada nang sarismaan, ada nang basangka dia. Lani akhlaknya ulama. Bagaimana bisa tawadu? Mesti dengan lewat ilmu, lewat bimbingan, lewat daripada masaihnya beliau. Alhamdulillah kita setiap tahun mahauli sidin, mengganang kebaikan sidin. Biasa hal itu dibaca manakib. Kata Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, apabila engkau sedang membaca manakib ulama, manakib wali, penting yang kita perhatikan adalah mujahadahnya beliau. Berapa tahun sudah menuntut ilmu, lawan siapa-siapa. Bagaimana cobaan beliau menuntut ilmu. Tentu orang wali itu macam-macam halnya, macam-macam keadaan awalnya itu ya. Beliau dalam keadaan hidup susah, payah, sakit, tapi orang kada tahu. Selalu menutup-nutupi kesusahannya, menutupi cobaan yang menimpa kepada sidin. Kamu kita kada berduit dia sakampungan tahu. Bagaimana? Sebab orang nang alim, orang nang makrifat, ia kada perlu mengadu lawan manusia. Cukup Allah mengetahui, cukup Allah Ta'ala memandang. Malah orang nang wali-wali, orang nang soleh, waktu dapat ujian, dapat musibah, ini sebuah nikmat, sebuah rahmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jasilin, namun kita hendak meyakini Allah Ta'ala itu kaya. Waktu kita berjualan kada payu, waktu kita kada berduit. Nah di situ nampak yakin nang sugih adalah hanya Tuhan. Orang nang soleh-soleh tatkala diuji dengan macam-macam ujian, beliau senang. Nampak di hatinya bahwa Allah yang sugih. Marhaban bisi'aris solihin. Lalu kita berjualan sokok ya ada payu. Nah lalu timbulnya di hati, bisa nang di sebelah ni jemaah lagi banyak orang mati. Itu kada berilmu, kada beriman. Orang nang berimannya beradab lawan Tuhan. Inya hidup di hadapan Tuhan, semua gawian Tuhan pasti ada hikmahnya.
khalaqal khalqa li hikmah wa tawa 'alaiha ilma. Tapi alhamdulillah soto Bang Amat alhamdulillah maju ya Allah. Mudahan tambah barokah. Angkat abah berusaha kumpul. Ujian Nabi man akrama aliman faqad akramani wa man akramani faqad akramallah wa man akramallah fama'wahul jannah. Siapa yang memuliakan ulama, mengingatkan jasa sidin, kebaikan sidin, sama hukumnya Nabi memuliakan aku. Siapa yang memuliakan aku sama memuliakan Tuhan. Siapa yang memuliakan Tuhan maka ia kena masuk surga. Mudahan kita termasuk apa yang dikatakan oleh Nabi. Nah jadi sambil diikuti jejak langkah sidin, amalan-amalan sidin. Sidin ketujuh membaca salawat, ketujuh memuji Nabi, ketujuh bakasidah memuji-muji Rasulullah, menunjukkan kuat kecintaan batinnya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara papadah abah berusaha kumpul, kalau kita ingin hidup bahagia, kalau ingin hidup tenang, ada amalannya. Amalannya cuma dua. Apa amalan yang dua? Supaya kita hidup nyaman, tenang. Jangan suka berutang-utang ya sidin. Maka kita ini ketujuan berutang ya kan. Malah orang manawari butuh pinjaman. Kayak apa aja kita jangan berutang. Kalau kawa jangan berutang. Apakah berutang itu kada boleh dalam agama? Kenapa sidin menangati kita jangan suka berutang-utang? Sidin memaham doa Nabi wa a'udzu bika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Ya Allah ulun berlindung lawan pian jangan sampai hidup ulun ni terlilit utang. Sampai disesahi oleh nang mautangi. Nah maka wah ini banyak orang yang berutang-utang kayak itu ya kan. Hendak kawin berutang lawan mintuha. Hendak berutang, namun hendak berutang juga harus perhatian lawan utang. Kebanyakannya orang yang berutang ini berjanji nahap. Aku ya berutang, pasti kena aku bayar kena tanggal 10. Diutang ya, pas tanggal 10 apabila bayarnya ya tanggal 20 pulang. Pasti nang mau utang ini jengkel. Ya kau tahu nangka ini kada haukan aku mau utangi ya kan. Pas tanggal 20 ditagih, apabila bayar tanggal 30. Tanggal 30 didatangi, apabila bayar habis bulan itu kiamat. Nah, jadi jangan berutang. Apalagi wah ini ikam hendak berutang berapa aja aku siap. Tapi di situ paham-pahamnya lah. Bila berutang 1 juta harus bayarnya 1.050.000. Jangan kada boleh. Riba pobol. Kalau bisa kita cari di kampung ini nang mau tangi 1 juta, aja nang mau tangi cukup ikan bayar 0,5 juta aja. Ya, nang bagus, nang sugih, nang paham, nang sugih, nang kasih sayang. Ajan berutang ya lah. Sebab ini dosa lawan manusia. Apabila kita mati meninggal utang, ruh kita kada diterima malaikat nang di langit. Tapi ini kesalahan lawan manusia. Umpama pian balah hendak babini
Nah hitung dulu duit nang ada ya Pak. Hitung banyak lah menurut saya ini kada cukup begini bujang. Begini balu aja. Insya Allah antara bujang lawan balu sama aja potongan bawahnya. Yang penting kita jangan menyedihkan umat Nabi. Dosa lawan manusia ini ngalih urusannya lawan Tuhan. Di zaman Nabi ada beberapa jenazah. Ya Nabi tolong tanya ahli ini jenazah, apakah ada punya utang? Ternyata kada ada bisi utang. Nabi maju menyembahyangkan Nabi. Ada jenazah yang kedua, tanya apakah bisi utang? Oh ada utang, tapi peninggalannya banyak. Utangnya hanya 1 juta 2 juta, peninggalan duitnya se-M. Nah, ada jaminan banyak utang, Nabi mau menyembahyangkan. Yang satunya jenazah banyak isi utang, kadada gasan banyak utang. Oh Nabi jenazah nang ketiga ini aku kada menyembahyangkan. Cukup ikam sahabat yang mensolatkan. Sehingga sahabat Nabi Abu Qatadah, ya Abu Qatadah utang si mayit ini jumlahnya, aku ulun Nabi dah nang banjamin utangnya. Kalau ikam nang banjamin utangnya, aku ya Nabi mau menyembahyangkan. Nah ini ancaman dari Nabi ya kan. Jadi jangan utang-utang, biasakan qanaah. Biasakan apa nang ada ya Pak. Dan lagi nasihat Abah berkumpul, harus hati kita ini takutan. Apa nang dikhawatirkan, apa nang ditakutakan, nang kita takutakan ini puting. Apakah su'ul khatimah, apakah husnul khatimah. Jadi kita merasa belum tenang. Kalau sudah mati membawa iman, mati husnul khatimah na lapang. Kata Imam Ghazali dalam kitab Bidatul Hidayah, jangan sampai hati kita merasa lebih baik dari yang lain. Sebab pandangan agama, pandangan Allah yang namanya baik, matinya dalam keadaan husnul khatimah. Nah ya, amalan sinin membaca ya Allahu biha, ya Allahu biha, ya Allah bihusnil khatimah. Sinin membimbing lawan kita supaya kita ini takutan, supaya nang pinta dipinta lawan Tuhan itu minta husnul khatimah. Di akhir itu berkumpul membaca kitab. Bisa kumpul kalau pada hinggap nama kitabnya Tuhfatul Aqyas ala husni dhanni binnas. Kitab itu supaya kita mudah sangka baik lawan Tuhan, sangka baik lawan makhluk-makhluk Tuhan. Kalimatnya dalam kitab itu, idza ra'aita, apabila engkau melihat manusia begini, harus kita sangka baik dengan ini ya sini. Nah jangan salah sangka, jangan buruk sangka. Baik sangka ini sumbernya keuntungan, jahat sangka ini sumbernya kebinasaan. Sama macam kita nih berkumpul, melihat kawal pindah bepaja yang ibadahan mengantuk. Ini mimpi lawan Nabi. Sangka baik ya. Sangka baik itu kada rugi. Kita diuji Allah begini, ini ada hikmahnya, ada kebaikannya. Pian berjualan mulai pukul 7 membuka toko sampai pukul 6 saja. Kadang-kadang seikung-ikung nang singgah ke toko kita. Padahal lawangnya gonol, tokonya di hadapan jalanan. Ada juga nang singgah hanya kucing ya. Mau kucing singgah umpat bekamih ya kucing. Jaga hati, jangan sangkal.
Allah kuasa mendatangkan rezeki kepadaku dengan jalan yang lain. Baiki sangka lawan Tuhan. Baca sebut Allah Ta'ala ya Pak. Bacaan apa? Kita tutup toko, boleh ke rumah. Sekali di jalan siapa intan. Kadang nini intan ada. Intannya kayak gelas ini ya Pak. Harus lawan Tuhan mungkin ya. Wajah Tuhan sekejap di mata menyugihakan kita. Asal kita beradab lawan Tuhan. Jangan sangkal, jangan mangkal, jangan menggerenung. Orang bertauhid selalu beradab lawan Tuhan. Mudahan kita terlatih, terbiasa selalu baik sangka lawan Tuhan, baik sangka lawan hamba-hamba Tuhan. Insya Allah kita akan mudah mencapai husnul khotimah. Nah, dalam kesempatan ini ulun ada membawa buku. Nah, buku itu tulisannya Latin supaya pian paham ya Kak. Apa isinya tentang kisah Isra Mi'rajnya Nabi. Nah, di situ tentang keistimewaan Abah Bersokumpul. Nasihat-nasihat sidin, doa-doa sidin. Kitab itu harganya murahnya ya Kak, 30.000. Kalau pian bisi kitab itu kada bisa membaca, anak pian membaca, pian dapat pahala meninggali ilmu. Lewat itu kitab, lalu anak kita tuh cinta lawan Nabi, cinta dengan ulama ya Kak. Ada anak kita membaca, bini kita membaca, kita dapat pahala. Sebab ilmu ini peninggalan bahar enggak peninggalan yang sangat baik. Di situ ada ijazah musalsal birru'yah, memandang orang soleh. Nah, ulun melihat burung sekumpul melihat burung silin. Burung silin melihat sampai ke Nabi, namanya ru'yah. Nah, ulun melihat Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Beliau melihat burung silin sampai ke Rasulullah. Rasulullah melihat Allah Ta'ala. Nang kawa melihat Allah Ta'ala di dunia cuma Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Nang lain kada kawa. Kena di surga melihat. Mudahan kita dapat bahagian memandang Allah Ta'ala, memandang Nabi. Ini paling lezat, paling nikmat. Yang kedua di situ ada ijazah mu'akhah. Mu'akhah itu bahasa kita berangkat dan sanak. Nah, jadi kita tuh 8 guru kita berangkat dan sanak seagama. Itu kisahnya Rasulullah mengumpulkan sahabat-sahabatnya. Lalu sahabat Nabi ini banyak, ada dari anu. Antara sahabat dengan sahabat Nabi angkat dinyanyi badang sanakan supaya bertambah rasa kasih sayang. Di waktu itu Sayyidina Ali karena dia sidin. Lalu Sayyidina Ali rasa sedih karena diangkat Nabi sesama sahabat badang sanakan. Ya Nabi, wahai Ali, ikam sepupuku, ikam minantuku, ikam lebih pada sahabat. Ikam menjadi langsanak angkatku ya Nabi. Anta akhi di dunia wal akhirah. Nah, pada ini malam semua ini jamaah ulun angkat menjadi langsanak angkat ulun. Nah, biar terima. Kalau kita laksanakan dengan orang yang soleh, saling kita doa mendoakan. Saling kita tuh rasa malu. Kalau kita nih laksanakan orang yang soleh,
kada cocok aku ni ka biskop, kada cocok aku ni ka despotik, kasihan dang sanakku. Nah, timbul karena ada perasaan takutan lawan Tuhan. Tapi kita ni kebanyakan kabinyu baangkat dang sanak lawan bos supaya nyaman berutang duit. Orang dahulu baangkat dang sanakku supaya dapat pandangannya, supaya dapat doanya. Nah, maka itu kita mengandung manakib Abah bersekumpul tentang kisah Isra Mi'raj Nabi, dan di situ ada ijazah hadis-hadis musasah. Yang mana ulun dapatkan ijazah ini kepada beberapa ulama hingga sampai kepada Rasulullah. Kepada semua ini jamaah ulun ijazahkan. Nah, biar diterima. Mudah-mudahan dengan berkat Rasulullah, berkat aulia wassalihin, berkat Abah bersekumpul, mudah-mudahan kita mendapat husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Inilah yang bisa ulun sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.